Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai parlemen bikameral. Pada uraian bahan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pembentukan parlemen itu sebagai ciri negara demokratis dan kemudian diperluas basis isu utamanya menjadi apakah basis keterwakilan itu perlu distrukturkan dalam satu kamar tersendiri atau dua kamar yang menjadi parlemen bikameral. Nah, pada umumnya kalau negara menganut sistem bikameral dalam struktur parlemennya, itu menunjukkan keinginan untuk memperluas basis keterwakilan. Di samping keterwakilan politik, ada juga keterwakilan non-politik. Sekarang mari kita lihat studi kasusnya. Ya. Tujuan utama dari perwakilan bikameral itu apa? Ya. Yang pertama adalah untuk pengecekan atau pengendalian, ya. Artinya di sini untuk menyediakan teknik-teknik memeriksa dan menguji undang-undang yang biasanya harus dilakukan oleh lembaga yang tidak terlalu partisan secara politik dibandingkan DPR. Ketika alasannya adalah untuk membentuk Chamber of Territorial Representation, maka pembentukan parlemen bikameral tadi bertujuan untuk memastikan keterwakilan keseluruhan negara, ya. Dalam hal ini keterwakilan states, negara bagian, provinsi atau wilayah, khususnya dalam susunan negara federasi. Ketika perwakilan itu dimaknai sebagai perwakilan sosiokultural, maka di sini digambarkan pembentukan kamar di samping DPR itu adalah untuk merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu. Ya, misalnya atas dasar bahasa, etnis, kemudian asal-usul ras, atau untuk kelompok-kelompok fungsional tertentu, misalnya buruh, petani, dan sebagainya. Manakala kamar kedua dibentuk sebagai Chamber of Democratic Contestation, maka itu digunakan untuk memperluas demokrasi check and balance atau untuk memperkuat pemisahan kekuasaan pemerintahan. Nah, kalau kemudian dilanjutkan pembicaraannya terhadap isu komposisinya, ya, maka ketika basisnya adalah Chamber of Review and Reflection, itu biasanya anggota kamar kedua ini ditunjuk atau diangkat, jadi tidak dipilih, ya. Bisa karena kooptasi, ya, dipilih oleh rezim pemerintah, atau karena kedudukannya, ya. Misalnya di Kanada itu ada unsur anggota senat itu adalah rektor Universitas Durbin misalnya. Itu karena kedudukannya sebagai rektor. Pada umumnya pengangkatannya itu atau rekrutmennya itu bersifat politik atau karena alasan-alasan hukum atau karena dia merupakan kalangan elit birokrasi. Oleh sebab itu pengangkatannya dapat atau sekurang-kurangnya tergantung kepada situasi politik yang ada, depending on contextual rules, ya. Kemudian kalau untuk perwakilan teritorial, biasanya
anggota kamar kedua ini dipilih oleh pemerintahan lokal, baik itu negara bagian ataupun provinsi, atau bisa juga dipilih langsung oleh rakyat pada setiap daerah pemilihan, atau dipilih oleh DPRD lokal, ya, yang mengikut sertakan kepentingan-kepentingan keterwakilan dan unit-unit lain yang lebih kecil. Misalnya di Perancis, Senat itu juga dipilih oleh orang-orang Perancis yang tinggal di luar negeri. Nah, itu mewakili semua unit tadi. Manakala dia merupakan perwakilan sosial kultural, ya, itu biasanya diajukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau dipilih langsung di antara kelompok-kelompok tersebut yang maju di dalam pemilu. Sedangkan untuk perwakilan demokratis itu biasanya dipilih langsung, ya, menggunakan sistem pemilu yang tidak sama, berbeda juga konstituennya, atau jadwal pemilu yang tidak sama dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR. Nah, pada keterwakilan kamar kedua untuk melakukan pengecekan dan pengujian undang-undang, biasanya kamar kedua ini memiliki kekuasaan yang terbatas untuk mengubah atau menunda sebuah undang-undang. Veto terhadap undang-undang dibatasi baik karena ketentuan hukum atau karena kebiasaan, dan dapat dengan mudah suara mereka ini diabaikan oleh DPR sebagai lower house. Kemudian untuk keterwakilan berikutnya, ya, perwakilan wilayah, para anggota kamar kedua ini memiliki hak veto terhadap undang-undang yang mencakup segala jenis undang-undang, ya, atau ditentukan terhadap undang-undang tertentu yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan lokal. Sementara dalam perwakilan sosiokultural ini ada variasinya, ya. Kadang-kadang mereka lebih berperan sebagai penasihat, ya. Sementara yang lain juga diberi sedikit kemampuan untuk melakukan veto terhadap sebuah rancangan undang-undang, khususnya terhadap undang-undang yang berhubungan dengan kelompok-kelompok kepentingan sosial budaya tersebut. Lalu untuk kepentingan demokratis, anggota kamar kedua memiliki veto dan kapasitas untuk mengubah undang-undang lebih luas lagi, ya, di mana kamar pertama atau DPR tidak boleh mengabaikan, atau apabila ingin mengabaikan itu perlu ditempuh prosedur yang sangat sulit. Nah, ini contohnya bagaimana gitu, ya. Misalnya House of Lords di Inggris, Senat di Jamaika, dan Senat di Kanada itu perwakilan yang ditujukan untuk mengecek dan mereview sebuah undang-undang, ya. House of Lords di Inggris, ya, misalnya, ya. Lalu untuk perwakilan wilayah itu misalnya Senat di Amerika Serikat, Senat di Spanyol, dan Bundesrat di Jerman. Sementara untuk perwakilan sosial politik itu misalnya Slovenian National Council, ya, atau kepala-kepala suku yang ada di negara Botswana, ya. Sementara untuk mempertegas demokrasi itu ada contohnya misalnya Senat di Jepang, ya. Kemudian di Australia, ya, beberapa dewan legislatif di negara bagian. Nah, cara untuk menempuhnya seperti apa, ya? Itu sebetulnya tidak harus diterjemahkan di dalam satu bangun parlemen yang
bersifat sebagai perwakilan non-politik, ya. Karena perwakilan kewilayahan misalnya, perwakilan untuk mereview atau mengecek undang-undang, ya, itu sebetulnya dapat ditempuh dengan membentuk satu komite yang lebih kuat lagi atau memperluas proses parlementer itu melalui pemeriksaan atau diskusi-diskusi terhadap para ahli yang dapat berperan mempengaruhi tapi tidak memiliki hak suara. Jadi di parlemen dibentuk kelompok keahlian itu, ya. Kemudian untuk perwakilan wilayah, ya tentu saja ini yang paling sulit, ya. Jadi ini alasan yang paling mudah diterima. Kenapa parlemennya harus 2 kamar? Karena yang satu perwakilan wilayah. Artinya apa? Artinya mekanisme politik untuk menggantikan perwakilan wilayah itu yang paling sulit, ya. Karena sangat jarang satu keterwakilan itu di negara yang kecil itu harus satu-satunya ditempuh adalah dengan perwakilan unikamera. Dengan kata lain, perwakilan wilayah itu bisa diabaikan kalau negara itu di small states, ya. Walaupun tadi, ya, atau di uraian terdahulu sudah saya tunjukkan, di negara-negara mini state itu juga bisa dilakukan parlemen bikameral. Kemudian apa yang menjadi pilihan manakala perwakilan berbasis sosial budaya itu tidak diperlukan, ya, itu bisa saja ditempuh dengan mempersediakan kursi atau kuota untuk minoritas atau macam-macam kelompok tertentu di dalam parlemen unikameral, seperti dipraktikkan oleh Selandia Baru dan Lebanon. Kalau di Selandia Baru, suku Maori boleh ikut pemilu, tapi sistem pemilunya sudah direkayasa sehingga memungkinkan mereka akan selalu terpilih untuk duduk di kursi khusus di parlemen unikameral itu. Di Lebanon, kelompok Muslim dan Kristen itu juga memiliki posisi politik yang sama, ya. Kalau mereka ikut pemilu, ya, kemudian bisa dicadangkan untuk di perwakilan khusus ini, ya. Sementara kalau alasannya untuk membentuk atau mempertajam demokrasi, ya, sebetulnya itu bisa digantikan dengan mekanisme minority veto referendum, ya. Seperti diuraikan kemarin di Denmark misalnya, kelompok minoritas di parlemen bisa mengajukan referendum untuk minta persetujuan rakyat sehubungan dengan sebuah rancangan undang-undang. Nah, kita lihat studi kasusnya misalnya, ya. Jerman merupakan negara demokratis sejak tahun 1949, ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua terbelah menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika, Jerman Timur di bawah pengaruh Soviet. Lalu kemudian dilakukan unifikasi kembali, penyatuan pada 1990. Menjalankan republik parlementer dengan susunan negara federal yang menganut sistem multipartai. Penduduknya 80 juta lebih. Kamar kedua itu disebut dengan nama Bundesrat, yang anggotanya sekitar 60 orang. Bundesrat ini terdiri atas delegasi dari pemerintahan negara bagian atau provincial government, ya, untuk mempengaruhi, ya, kalau perlu melakukan veto manakala rancangan undang-undang yang dibuat oleh Bundestag DPR itu mengganggu kepentingan pemerintah negara bagian, ya. Risikonya apa? Risikonya adalah ada beberapa provinsi, ya, atau negara bagian yang kecil, ya, itu tetap harus mengirimkan wakil ke pemerintah federal sehingga terjadi over representation, ya. Nah, kemudian mereka ini
tidak dibatasi masa jabatannya oleh pemerintah pusat, tapi tergantung keinginan dari pemerintah negara bagian, dan mereka tidak bisa dibekukan oleh pemerintah pusat. Kekuasaannya apa Bundesrat ini? Kamar kedua di dalam parlemen Jerman ya itu dapat berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang di tingkat federal dan melibatkan diri dalam sebuah veto khusus ya yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif atau eksekutif mereka dalam konteks negara bagian. Undang-undang yang berhubungan dengan kekuasaan legislatif dan undang-undang yang mempersyaratkan harus diimplementasikan oleh pemerintah lokal itu harus disetujui oleh kedua kamar parlemen itu. Sementara untuk jenis undang-undang yang lain ya diperlukan mayoritas absolut untuk diajukan veto oleh Bundesrat ya yang dapat diabaikan oleh kekuatan absolut juga di DPR atau Bundestag. Kemudian veto yang diajukan oleh 2/3 mayoritas Bundesrat hanya dapat diabaikan oleh 2/3 kekuatan yang sama di DPR atau Bundestag. Di dalam praktek, sekitar 60% undang-undang mempersyaratkan persetujuan dari kedua kamar parlemen. Jadi undang-undang yang menyangkut kekuasaan legislatif dan pemerintah negara bagian itu harus disetujui oleh kedua kamar parlemen. Kalau yang lain, Bundesrat nggak ikut membahas, nggak apa-apa, tapi pada saat pengambilan keputusan dia bisa mengajukan veto, baik karena mayoritas absolut ataupun karena dukungan 2/3 dari anggota Bundesrat. Efeknya apa dengan bangun parlemen seperti itu? Di Jerman relasi antara para wakil rakyat ini tergantung pada komposisi partai. Sejak penyatuan kembali Jerman di tahun 1990, partai atau koalisi partai dengan kekuatan mayoritas di DPR seringkali menjadi minoritas di Bundesrat. Karena itu terjadi ya karena ada overrepresentation tadi, jadi tidak proporsional perwakilannya dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak sama. Hal ini menyebabkan the Oberhaus atau Bundesrat menjadi aktor politik yang penting ya yang kadang-kadang dapat menekan partai oposisi ya atau menjadi oposisi di dalam Bundesrat dengan mengajukan veto ya bahkan juga terhadap program-program pemerintah karena posisinya sebagai oposisi. Kita lihat kasus berikutnya di Belanda ya. Sebagai negara kerajaan dengan sistem kesatuan dengan penduduk 16 juta ya telah menjalankan demokrasi sejak 1917. Parlemen di sana itu ada Eerste Kamer atau Senat dan Tweede Kamer atau DPR. Senat itu terdiri atas 75 anggota yang dipilih oleh Dewan Pemerintahan Provinsi dengan sistem proporsional. Ya, ada 12 provinsi di sana. Untuk masa jangka waktu 4 tahun sehubungan dengan pemilihan DPRD lokal. Kemudian semua undang-undang yang diajukan oleh Tweede Kamer atau DPR itu tidak dapat semuanya diubah oleh Senat. Ya. Karena Senat itu hanya boleh menyetujui atau menolak secara keseluruhan dari sebuah undang-undang. Di samping itu, tidak ada mekanisme konstitusional yang membatasi kekuasaan legislatif Senat untuk melakukan veto terhadap legislasi dan tidak ada juga mekanisme konstitusional formal ya
bagi DPR untuk mengabaikan veto yang diajukan oleh Senat. Hanya saja dalam perubahan konstitusi harus diajukan persetujuan secara absolut oleh masing-masing kamar. Jadi secara teoritis kemudian di Belanda implikasinya adalah veto itu dapat diperluas. Yang veto yang mestinya dapat diperluas itu di dalam praktek kemudian dibatasi oleh konvensi yang berhubungan dengan DPR. Oleh karena ketimpangan legitimasi mereka. Karena untuk Eerste Kamer atau Senat itu kan dipilih tidak langsung. Mereka dipilih oleh Dewan Provinsi kan gitu. Dan juga ada pembatasan-pembatasan lain ya. Seperti masa jabatan yang terbatas dan juga kekuasaan yang juga terbatas. Silakan dicermati untuk Romania. Oke, sekarang untuk Afrika Selatan. Dan yang terakhir Spanyol. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas corak lembaga perwakilan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang mari kita telah referensi dan literatur dan kita jadikan paparan terdahulu itu sebagai dasar untuk melakukan diskusi. Terima kasih.